Apa itu tujuan hukum? Sebenarnya hukum bukanlah tujuan melainkan alat. Yang mempunyai tujuan itu adalah manusia, sehingga tujuan hukum adalah alat manusia untuk mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Tujuan hukum itu sendiri terdapat beberapa pendapat dan teori. 1. Pendapat para ahli. Menurut Profesor Van Apeldoorn, tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Artinya, apabila keberadaan manusia dalam masyarakat tidak disertai dengan keberadaan hukum, maka hak dan kewajiban manusia itu tidak akan terlindungi, sehingga di dalam kehidupan pergaulan masyarakat akan terjadi pertikaian, perpecahan, dan bahkan jauh dari kata damai. Dengan demikian, tujuan hukum hadir untuk mengatur setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kedamaian. Menurut Profesor Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dengan demikian, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Profesor Dr. Hazairin SH, tujuan hukum ialah hukum itu diperlukan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai perseimbangan yang bertimbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang. Mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap kewenangan itu, mengatur larangan-larangan guna mencegah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan, atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kewenangan itu. 2. Teori tujuan hukum. Teori etis. Teori ini berasal dari Aristoteles, yang mana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud ialah diberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Keadilan ini dibagi menjadi dua macam, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang diberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, setiap orang tidak bisa menuntut bagian yang sama banyaknya, tetapi pembagian ini didasarkan kepada jasa yang telah diberikannya. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan yang memberikan gaji kepada pegawainya sesuai dengan beban kerja atau tugasnya. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, setiap orang bisa menuntut bagian yang sama banyak. Sebagai contoh, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Teori utilitas. Teori ini diperkenalkan oleh seorang pakar hukum Inggris bernama Jemeru Betham. Menurutnya, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau sesuai dengan daya guna atau efektif. Sehingga tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penerapannya, ketiga tujuan hukum ini saling membutuhkan. Keadilan tidak dapat dicapai jika masyarakat kacau atau tidak tertib. Ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Dan kepastian hukum tidak ada gunanya jika hukum itu sendiri tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Mari belajar hukum tanpa harus kuliah di Fakultas Hukum.